Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil temuan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.772.000. Rp3.772.000. Kemudian yang kedua, hasil temuan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional masjid, diantaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya laporan program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah setiap pekan, yakni santunan pasien kurang yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga. Kemudian makan siang gratis kepada jemaah semuanya, yakni sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah sudah tersalurkan. Kemudian selanjutnya pengurus Masjid Raudatul Jannah mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Kemudian selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 1 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2023 adalah pukul 12.46 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL, Imam Ustadz Boy Haki, sedangkan muazin Ustadz Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa fi ayatil ukhra thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam tahun ini ada beberapa peristiwa penting terjadi dan telah diperingati satu persatu. Di antaranya adalah peringatan kesepakatan damai hasil MOU Helsinki untuk Aceh dan NKRI. Kemudian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada satu kejadian dan peristiwa yang paling dahsyat dan luar biasa sesungguhnya
yang tidak boleh lupa dan dilupakan oleh umat Islam, khususnya di Aceh, bahwa di 1 Muharram 1423 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 Miladiah, itu dideklarasikan berlakunya syariat Islam di Aceh, yang datang sejumlah menteri-menteri utama dari ibu kota Jakarta ke Banda Aceh sekalian merubah peradilan agama menjadi mahkamah syariah. Manakala perdamaian MOU Helsinki diperingati, 17 Agustus diperingati, maka 1 Muharram sebulan yang lalu itu juga harus diperingati sebagai satu hari yang penuh dengan peristiwa Islam yang tidak dialami oleh wilayah lain dalam negara NKRI. Tambah lagi, baru-baru ini PJ Gubernur setelah ditolak oleh DPRA dan MPU untuk periode kedua kalinya, telah menerbitkan surat edaran, dan surat edarannya lumayan lengkap. Dihimbau kepada para penguasa, dihimbau kepada legislatif, dihimbau kepada eksekutif, yudikatif, dihimbau kepada organisasi-organisasi Islam, malah dihimbau kepada pemerintah kampung dan keluarga umat Islam sekalian untuk menjalankan syariat Islam di Aceh yang sudah berumur 21 tahun lebih dalam hitungan tahun miladiah, 22 tahun lebih dalam hitungan tahun hijriah. Usia 21-22 tahun itu ibarat seorang anak manusia sudah pandai main bola kaki dan sudah pandai mencetak gol ke gawang lawan, bukannya mencetak gol ke gawang sendiri. Di awal tahun 2002 itu belum ada apa perangkat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Baru tahun 2003, tatkala itu Gubernur Aceh Abdullah Putih dan Kepala Dinas Syariat Islam Profesor Aliasa Abu Bakar mulailah membuat 3 kanun. Kanun nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 tentang maisir, khalwat dan kamar. Sempit sekali ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada tahun 2003 sampai tahun 2013. 10 tahun. 2014 ketika Gubernur Irwandi Yusuf, DPRA buat kanun jinayah. Di sana terdapat poin rajam. Memang itu hukum pidana Islam, tapi gubernur tidak menandatanganinya pada waktu itu, sehingga dia berlarut 5 tahun. Nanti ketika Tarmizi Abdul Karim menjadi pejabat gubernur, PLT gubernur pada waktu itu, kanun tersebut digodok kembali. Pada zaman Abu Doto jadi gubernur Aceh, disahkanlah kanun jinayah, kanun nomor 6 tahun 2014. Kandungannya ada 10 poin berlaku syariat Islam di Aceh. Ketika 10 poin itu dilanggar, maka dia kena hukuman. Di antaranya adalah terkait dengan zina. Kalau orang di Aceh, muslim-muslimah berzina, cukup bukti dicambuk 100 kali cambuk. Dalam Islam juga begitu. Ada qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang lain berzina. Kalau tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka dicambuk 80 kali cambuk. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah.
sambuk dia 80 kali cambuk. Jadi Islam tidak mudah untuk mengorbankan orang lain, beda dengan hukum pidana buatan manusia. Kemudian ada khalwat dalam kanun jinayat ini. Khalwat itu berdua-duaan di tempat yang sunyi. Kawan dekatnya ada ikhtilat. Ikhtilat itu berdua-duaan bermesra-mesraan di tempat yang ramai. Di warung kopi, di tempat ceramah umum. Orang sedang berapi-api ceramah. Kita laki perempuan sedang menindih paha, menggosok-gosok badan. Itu juga masuk dalam kanun jinayah. Kalau itu dilakukan, ketahuan muhtasib, maka dia akan diproses hukum. Kemudian ada maisir, berjudi, ada minum khamar, kemudian ada pelecehan seksual, ada homoseksual, liwat, ada lesbian, musahakah, ada pelecehan seksual tadi. Semua itu diatur 10 poin dalam kanun jinayah hari ini. Maknanya sudah lumayan luas, tapi itu belum tercover hukum pidana Islam yang terdiri daripada qisas, pembunuh diberlakukan hukum qisas atau diat kalau diampunkan oleh keluarga terbunuh. Kemudian hudud saja ada 6-7 poin. Kemudian ada ta'zir, khusus kepada qisas dan hudud itu sudah ada dalil semuanya dalam Al-Quran dan dalam Al-Sunnah. Membunuh, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dan seterusnya. Yang membunuh orang lain dibunuh balik. Tidak sempat membunuh tapi sempat menghilangkan satu telinga orang, qisas juga harus menghilangkan telinga dia. Jadi hukum Islam ini sangat aman, adil sekali. Sementara kalau keluarga terbunuh memaafkan pembunuh, itu berlaku diyah. Diyah itu harus bayar 100 ekor unta. Oh, di Aceh tidak ada unta, dibolehkan para ulama berdasarkan ijtihad dan ijma' ganti dengan kerbau. Oh, sekarang kerbau sudah tidak ada di pasaran lagi, orang pakai lembu semua, hari megang kurban dan sebagainya, boleh pakai lembu, tapi tidak boleh pakai iti ayam, kambing, biri-biri, karena itu tidak berimbang. Itu qisas. Sementara hudud itu ada zina, ada qadzaf, ada syurub, minum khamar tadi, ada irtidad, murtad, ada al-ghirabah. Al-ghirabah itu adalah pemberontakan. Jadi orang yang memberontak terhadap pemerintah yang adil yang berlaku hukum Islam, itu juga dihukum bunuh mati. Kemudian ada perampokan. Perampokan itu ada 3 hukumannya. Kalau dia merampok, mengambil harta, membunuh orang, itu walladzina yarmunal muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati syuhada. Ada surah Al-Maidah ayat 27 yang menyatakan kalau dia membunuh orang kemudian mengambil harta orang, dia dihukum dengan membunuh dan disalib. Dahsyat sekali hukumannya, karena perbuatan dia perbuatan dahsyat. Malah hakim pertama dalam fikih Islam, Abu Yusuf, menyatakan orang yang merampok dan mengambil harta orang serta menghabisi nyawa orang, itu setelah disalib diarak keliling kota atau keliling kampung, supaya menjadi efek jera kepada yang tidak melaksanakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain daripada 2 poin tadi, dia ada satu lagi ta'zir. Ta'zir ini yang tidak termasuk dalam poin hudud dan qisas tadi, itu hakim yang punya hak untuk memberikan ketentuan putusannya. Berapa banyak harus
denda berapa banyak harus ditahan dan bagaimana jenis dendanya, itu hakim punya wewenang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kembali kita ke Aceh. Aceh ini bahagian daripada NKRI. NKRI ini yang baru saja diperingati Kamis kemarin itu, hari kemerdekaannya, itu diperjuangkan kemerdekaannya oleh umat Islam. Tapi ketika Indonesia merdeka, kepemimpinan negara diberikan kepada kaum nasionalis sekularis. Sehingga nasib Islam, syariat Islam dan umat Islam itu cenderung menjadi tetamu di negara sendiri, menjadi tetamu di rumah sendiri. Ketika menyusun Pancasila dahulu, tokoh-tokoh besar Islam itu mempertahankan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hampir gol itu. Tapi ketika hari mau diumumkan, Soekarno berolah. Dia malah sebelumnya sudah memanggil Kasman Singo di Mejo yang menjaga gudang senjata besar di Surabaya ke Jakarta untuk meyakinkan Ki Bagus Habibikusumo sesama Muhammadiyah untuk menerima ketuhanan yang Maha Esa. Dengan alasannya kita mayoritas Muslim, 6 bulan ke depan kita buat rapat besar, pasti kita menang. Kita mau negara Islam, kita akan jadi, akan menang. Tergiur tokoh-tokoh Muslim pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? 6 bulan kemudian Soekarno tidak buat rapat besar, rapat kecil pun tidak dibuat. Setahun kemudian dia tidak buat. Satu persatu tokoh pendiri bangsa itu mati, meninggal dunia, Pancasila seperti hari ini. Sehingga ditafsirkan dengan berbagai tafsiran, malah di periode sekarang ini mau dijadikan Trisila bahkan Ekasila oleh keturunan Soekarno juga. Jadi ini keteledoran umat Islam yang harus menjadi pelajaran bagi kita, baik yang tua maupun yang muda. Kalau kita kembali kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menakluki, menguasai Madinah, Nabi tidak pernah surut selangkah pun untuk menegakkan Islam, untuk memperluas wilayah Islam, untuk memperamai, memperbanyak umat Islam, sehingga Yasrib yang berhasil diganti nama menjadi Madinah oleh Nabi itu dari tangan kafir Yahudi yang dominan di sana pada waktu itu, yang menguasai politik, perdagangan dan sebagainya, bisa direbut dengan muslihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu kesepakatan hidup antar umat beragama yang bernama Sahifah Madinah, Konstitusi Madinah. Jadi tokoh muslim yang punya jabatan sebagai pemimpin besar di sebuah wilayah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk mempertahankan Islam, untuk memperbanyak umat Islam, untuk memperluas wilayah Islam, dan untuk menjalankan syariat Islam, bukan syariat ciptaan manusia. Kita tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan Allah di hari kemudian. Rakyat ini terkena imbasnya manakala rakyat tidak mampu merubah perilaku pemimpinnya, sehingga rakyat ikut-ikutan menjalankan hukum ciptaan penjajah Belanda dan membuang jauh-jauh hukum ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. 3 ayat berturut-turut. Fa ulaika humudz zalimun fa ulaika humul fasiqun. Jadi itu tergantung kategori pengingkarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan surat edaran gubernur, kita berharap gubernur bukan hanya mengeluarkan edaran saja, karena dalam kanun nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, gubernur dan bupati wali kota bertanggung jawab untuk jalannya syariat Islam di Aceh. Dalam kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam dinyatakan Wali Nanggro sebagai pengayom syariat Islam di Aceh, gubernur, wali kota dan
bupati adalah tulang punggung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maka kalau edaran saja yang dikeluarkan tapi dia tidak bergerak untuk menggerakkan syariat Islam plus bupati wali kota, maka itu sama halnya rakyat tidak dapat poin apa-apa, hampa. Rakyat berharap kepada legislatif, rakyat berharap kepada eksekutif. Legislatif hari ini punya wewenang yang cukup besar, bisa menghitam putihkan negeri ini. Apalagi kalau berkolaborasi dengan eksekutif, maka terjadilah sesuatu yang tidak perlu terjadi, yang semua itu mengarah kepada hancurnya Islam dan jerahnya umat Islam. Akhirnya manusia, umat Islam di negara ini tidak ada harapan lagi. Dulu berharap kepada eksekutif, eksekutif sudah berkiblat ke komunis. Dulu berharap kepada legislatif, legislatif sudah dipengaruhi oleh konsumtif. Lalu rakyat tidak ada tempat lagi berharap. Pepatah Endatu mengatakan, taharap ke pagi pajuh padi, taharap ke luwe yang pelumah baci. Kita buat pagar menyelamatkan tanaman, tapi pagar bangun cepat-cepat makan tanaman kita. Kita mau berharap kemana lagi? Kalau legislatif, eksekutif, yudikatif sekalian itu sebagai pagar, kita berharap untuk Islam dan untuk bangsa. Tapi mereka yang makan tanaman, kemana lagi kita harus berharap? Terharap keluar yang pelumah baci. Kita pakai celana untuk menutup kemaluan, tapi celana yang menampakkan kemaluan kita, kemana lagi kita harus berharap? Ini perlu dicamkan oleh mereka yang punya kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا ولوالدينا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المشركين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu i'tadilu, mohon aturkan shaf lurus dan rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.